Buat Ibu Hanun, kalau misalnya anaknya itu dia ada alergi, misalnya alerginya cukup parah, biasanya memang disarankan setelah pada masa di bawah 6 bulan juga bisa. Cuman metodenya akan berbeda. Sedangkan kalau yang tes alergen yang bikin tes itu biasanya disarankan kalau lebih dari 1 tahun karena menyangkut kenyamanan pasien. Jadi kan disuntik-suntikin tuh kecil-kecil di tangan. Kalau anak di bawah 1 tahun biasanya gak bakal kooperatif sih. Nah, untuk anak alergi yang di bawah 1 tahun biasanya lebih disarankan untuk uji provokasi dan eliminasi. Artinya lebih banyak dikenalin dan dicatat sama ibunya kira-kira ini bakal alergi yang mana dan itu yang hindarin selama 2 minggu. Kita coba lagi dan alergi muncul berarti alerginya terhadap zat tersebut. Misalnya telur gitu. Habis makan telur gatel-gatel. Terus dieliminasi 2 minggu, dicoba lagi gatel-gatel, berarti telur yang harus dihindari. Pot dienter atau cara masuknya kan sebenarnya beda. Jadi kalau misalnya dia dari lingkungan udara atau debu, biasanya dominan kenanya saluran pencernaan atau yang disentuh. Jadi kulit bisa, kalau debu tuh ngau gitu nempel ke kulit, dermatitis atopik. Terus dia ke pernapasan gitu, bisa buat wheezing, bunyinya ngik-ngik napasnya, atau asma, atau rinitis alergi, pilek terus-terusan gitu. Tapi kalau makanan, biasanya karena masuk lewat pencernaan akan lebih dominan mencret. Akan tetapi perlu diperhatikan kalau misalnya anak dengan alergi biasanya nggak akan jarang sih satu tempat aja yang alergi. Misalnya kalau dia makanan aja mencret aja terus dia nggak ada di yang lain, biasanya dia ada tanda-tanda atopi lain, misalnya kulitnya kering atau memang dia kalau kadang suka bersin-bersin walaupun untuk tempat dominannya itu berbeda. Jadi kalau misalnya tadi udah dipresentasiin, kalau misalnya kedua orang tuanya alergi, itu cuma 40-60% anak alergi. Jadi ada masih sekitar 40% lagi dia sehat. Kalau satu orang tuanya yang alergi, bahkan cuma 30% anaknya bisa menderita alergi, 70%-nya sehat. Jadi jangan khawatir, jangan takut-takut kalau misalnya, oh anak saya ada bawaan alergi, jadi saya misalnya paling sering alergi makanan nih, orang tuanya alergi telur, jadi anaknya takutnya ada alergi telur, jadi nggak dikasih makan telur, itu jangan. Perlakukan aja semua seperti biasa, kasih yang bervariasi. Kalau anaknya nggak alergi ya berarti memang sampai sekarang nggak alergi, dia nggak alergi. Kalau memang sudah terjadi alergi, baru kita cari dan eliminasi. Jadi ada risiko pun belum tentu pasti nanti anaknya alergi, itu hanya meningkatkan risiko. Oke, Mam. Jadi pemberian probiotik dan vitamin D itu kalau misalnya anaknya sudah alergi, menurut penelitian juga menurunkan risiko alergi lebih berat ataupun mempercepat untuk penyembuhannya. Jadi di Indonesia memang yang sudah mungkin direkomendasikan vitamin D sekarang ya, sering untuk pemberian vitamin D. Sedangkan probiotik sendiri pun sebenarnya dalam sehari-hari kita sudah konsumsi semua, seperti misalnya anak dengan susu formula, yang menggunakan susu formula sekarang juga dibaca sudah banyak yang susu formula disertai dengan probiotik gitu. Ataupun anak ASI, di ASI itu udah ada probiotik gitu. Jadi dengan konsumsi probiotik dan vitamin D sangat membantu untuk meredakan gejala alergi. Gitu.